Yang pertama masih berkaitan dengan Ahok, yaitu tuntutan agar Pak Ahok atau Pak BTP pada saat itu diberhentikan sebagai Gubernur Jakarta dan dibatalkan pencalonannya dalam persaingan Pilgub Jakarta. Kita sama tahu bahwa pada akhirnya Pak Ahok diberhentikan sebagai Gubernur Jakarta dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Trend, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Dan di telaah tematik kali ini, saya mau mendiskusikan riset yang saya kerjakan selama 2021 ini, yaitu riset terkait aksi 212. Dan di part pertama kali ini, saya mau bercerita tentang bagaimana dari kurun waktu 2016 dan 2019, ada perubahan isu yang menjadi pemicu terjadinya aksi 212, walaupun kalau kita kerucutkan narasi yang muncul dari aksi 212 mulai dari 2016 sampai tahun ini bahkan, walaupun intensitasnya berkurang drastis, dapat dikategorikan ke dalam 3 kategori. Seperti apa? Saya akan mulai dengan menceritakan isu yang melatar belakangi aksi 212 2016. Pada tahun 2016, lebih kurang terjadi 3 kali aksi bela Islam. Yang pertama dilakukan pertama kali yaitu tanggal 14 Oktober, kemudian dilanjutkan aksi 4 November yang dikenal juga dengan aksi 411, di mana angka 411 ini dinarasikan sebagai konfigurasi asma Allah dalam tulisan bahasa Arab. Kemudian dilanjutkan kembali ke aksi bela Islam di tanggal 2 Desember. Yang kemudian aksi 212 ini menjadi identitas utama dari aksi bela Islam. Nah, menariknya dari 3 aksi ini, kita dapat melihat bahwa ada satu isu utama yang kemudian menjadi pemicu atau yang dijadikan sebagai pemicu terjadinya aksi, yaitu kasus penistaan agama, penistaan Al-Quran yang dituduhkan dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama atau yang pada waktu itu dikenal dengan nama Ahok dan hari ini lebih memilih untuk disebut dengan BTP. Nah, walaupun kemudian banyak anggapan bahwa situasi ini tidak lepas dari ketegangan politik atau persaingan kompetisi menuju kursi gubernur Jakarta. Dan kita sama tahu gitu bahwa video yang viral yang memperlihatkan Pak Ahok menceritakan terkait Al-Maidah 51 ini juga ada unsur pemotongannya dan bahwa umat Islam tidak satu pendapat terkait tuduhan bahwa Ahok menistakan Al-Quran. Tetapi kemudian fakta bahwa ketidaksepahaman umat Islam pada saat itu menjadi salah satu alasan terjadinya atau menguatnya polarisasi umat Islam, yang satu pro Ahok, yang satu anti Ahok, dan kedua-duanya punya narasi yang sama-sama kuat dan kadang-kadang dibenturkan satu sama lain yang dampaknya masih kita rasakan hingga hari ini. Tahun berikutnya 2017 aksinya makin masif lagi, ada 5 aksi yang dilakukan, mulai dari aksi 112 11 Februari, kemudian 212 Jilid 2 di tanggal 21 Februari, kemudian pada Maret aksi 313, aksi 55 pada bulan Mei, dan reuni akbar 212. Walaupun walaupun aksinya banyak, tapi kita bisa melihat bahwa isunya relatif tidak terlalu banyak. Hanya ada 2 isu utama yang dijadikan sebagai pemicu terjadinya aksi bela Islam di tahun 2007 sebanyak 5 kali. Yang pertama masih berkaitan dengan Ahok, yaitu tuntutan agar Pak Ahok atau Pak BTP pada saat itu diberhentikan sebagai Gubernur Jakarta dan dibatalkan pencalonannya dalam persaingan Pilgub Jakarta. Kita sama tahu bahwa pada akhirnya Pak Ahok diberhentikan sebagai Gubernur Jakarta dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Di saat yang lebih kurang bersamaan juga ternyata figur Pak Ahok secara elektabilitas masih kuat, sehingga setelah putaran pertama di 15 Februari dilakukan kembali putaran kedua di 19
April, yang mana mempersaingkan secara diametris antara Pak Ahok dan Pak Anies, yang dalam satu dan lain hal memperkuat kembali sekali lagi polarisasi antar umat, yang terutama umat Islam yang pro Ahok dan kemudian yang pro Pak Anies, yang jika dikerucutkan kadang-kadang disimplifikasi, yang pro Ahok dianggap nasionalis sekuler, yang pro Pak Anies dianggap Islamis. Walaupun tentu saja dialektika dan dinamikanya lebih kompleks dibanding dengan hal itu. Isu yang kedua di tahun 2017 adalah beredarnya video chat mesum dalam tanda kutip yang dituduhkan kepada Habib Rizik Syihab sebagai imam besar, sebagai simbol dari aksi 212. Dan ketika chat ini, ketika kasus ini membesar gitu, menjadi viral, responnya juga beragam. Respon pendukung HRS menganggap bahwa kasus ini adalah cara pemerintah mengkriminalisasi ulama, yang proses itu dianggap melemahkan Islam dan menjadi indikator bahwa pemerintah anti-Islam. Sedangkan bagi yang anti atau yang tidak mendukung gerakan 212, kasus ini menjadi menjadi bukti bahwa ternyata memang agenda 212 ini tidak murni agama, tidak murni membela atau mempertahankan Islam, tapi ada unsur dan ada efek politiknya. Sehingga kemudian ini sekali lagi menunjukkan bahwa klaim yang diutarakan oleh para pengusung aksi 212 ini tidak atau kurang valid secara utuh begitu. Nah, itu di tahun 2017. Kita sama tahu bahwa pada akhirnya Habib Rizik Syihab pergi ke Arab Saudi dengan alasan akan melanjutkan studi doktoralnya, dan kemudian tampuk kepemimpinannya dialihkan kepada figur-figur yang lain, walaupun posisi HRS sebagai simbol perjuangan aksi 212 malah semakin kuat seperti itu. Nah, di tahun 2018 ada sekitar 4 aksi yang dilakukan, yaitu pada 6 April, kemudian pada 26 Oktober, pada 2 November, dan pada sekali lagi 2 Desember. Dan ini menarik, kalau 4 November dan 2 Desember memang menjadi trademarknya, tetapi yang juga menarik adalah 2 aksi yang dilakukan pada 6 April dan 26 Oktober. Yang 26 Oktober apalagi menarik karena dia menandai perubahan nama gerakan yang biasanya menggunakan nama utama aksi bela Islam menjadi bergeser aksi bela Tauhid. Nah, apa yang melandasi dan apa yang menjadi pemicu? Lebih kurang saya mencatat ada 2 isu yang menjadi pemicu terjadinya aksi bela Islam sebanyak 4 kali di 2018. Yang pertama itu adalah puisi Kidung Ibu Pertiwi yang dibacakan oleh Sukmawati Soekarno Putri, yang kemudian oleh kalangan Islamis atau kalangan post-Islamis dimaknai sebagai bentuk penistaan terhadap Islam karena memposisikan azan lebih rendah dibanding dengan kidung. Dan kita dapat melihat bagaimana proses pembenturan antara kultur lokal, tradisi lokal, kearifan lokal dengan nilai-nilai Islam yang diterjemahkan secara ritual ini menjadi sangat kental di dalam dinamika populisme Islam khas aksi 212. Sukmawati di tahun 2016 adalah proponen yang menjadi salah satu perumus atau perencana aksi 212 yang pertama kali, tapi 2 tahun kemudian dia menjadi figur yang dianggap musuh atau yang dianggap menciderai Islam, sama posisinya dalam tanda kutip dengan Pak Ahok. Yang membedakan adalah Bu Sukmawati pada saat itu masih sebagai Muslim dan tidak dalam unsur kepentingan politik untuk mencalonkan diri. Pak Ahok memiliki double minority identities sebagai Chinese dan sebagai Christian, sehingga kemudian dan beliau juga akan mencalonkan politik, sehingga pada saat itu kalau misalkan kita melihat penelitian kayak Pak Greg Pili, dicatat ada sentimen anti-China yang menguat, atau kemudian ada juga sentimen untuk menolak pemimpin politik dari non-Muslim, sehingga intoleransi politiknya dikategorikan atau dianggap naik gitu, walaupun toleransi secara kulturalnya kita masih kuat. Dan kasus Ibu Sukmawati ini tidak terlalu besar, yang besar justru adalah kasus di hari
santri nasional, di mana ada sekelompok santri di Garut yang membakar bendera yang menurut mereka adalah bendera HTI, tapi kemudian dikonstruksi dan dinarasikan sebagai bendera Islam, bendera Tauhid, bendera Rasulullah. Sehingga kemudian aksi bela Islam berganti nama menjadi aksi bela Tauhid. Nah, ini menandai perubahan dinamika, menandai perubahan narasi, walaupun walaupun narasinya tidak berubah terlalu jauh, karena ternyata memperkuat di 3 narasi utama yang nanti saya akan ceritakan di bagian akhir. Aksi bela Tauhid setelah 26 Oktober dilanjutkan di 4 November dan dilanjutkan juga di 2 Desember. Menariknya, kemudian setelah aksi bela Tauhid ini terjadi komodifikasi Tauhid based product, mulai dari kaos, topi, scrub, dan seterusnya. Kalimat Tauhid menjadi simbol kesalehan publik yang dipakai dan dikomersialisasi, sehingga ketika aksi di 4 November dan 2 Desember ini terjadi peningkatan penjualan atribut yang berbau kalimat Tauhid. Walaupun dalam perspektif kalangan tradisionalis di pesantren, Tauhid ini kan harus dimuliakan, tetapi ketika dia dikomersialisasi sebagai kaos, sebagai topi, kadang-kadang juga dibawa ke toilet untuk buang hajat dan seterusnya, sehingga ada polemik di situ. Tetapi juga yang menarik adalah ketika aksi ternyata untuk mengcounter narasi bahwa mereka mendukung kekhalifahan, bendera Tauhid ini kemudian diproduksi warna-warni, tidak hanya hitam dan putih atau ar-royah al-liwa sebagaimana klaimnya HTI, tetapi juga ada yang macam-macam gitu, termasuk juga ada bendera merah putih yang dikarikaturi atau dikasih tulisan kalimat Tauhid. Ini menandakan apa? Nanti saya akan menjelaskannya di bagian akhir. Kita lanjut dulu ke tahun 2000. Di tahun yang sama, 2018 juga selain aksi bela Tauhid yang diklaim mempertahankan Tauhid, juga muncul chanting 2019 ganti presiden, dan juga NKRI bersyariah yang termanya terutama digaungkan oleh Habib Rizik Syihab di Arab Saudi melalui telekonferensi. 2019 ini relatif menurun, hanya ada 1 aksi dan itu pun tidak ada isu yang menjadi pemicu. Aksinya dilakukan pada saat 212 yang mana tujuannya adalah untuk mempertahankan atau memaintain narasi populisme yang sudah menguat dari 2016, 2017, dan 2018. Yang menjadi penyebab menurunnya gairah untuk aksi populisme selain tercerai-berainya komposisi key leaders dari aksi 212 dan fakta bahwa ARS masih di Arab Saudi, juga karena ada hajatan besar pemilihan presiden yang dilanjutkan dengan situasi di mana Pak Prabowo yang asalnya menjadi tokoh atau kandidat utama dari kalangan post-Islamis kemudian merapat kepada Pak Jokowi. Dukungan dari kalangan post-Islamis yang mendukung gerakan 212 kemudian beralih kepada Pak Anies, tetapi kemudian hype-nya jadi sudah berkurang, apalagi tidak ada isu yang bisa menjadi atau alasan untuk pemicu terjadi dilakukannya demonstrasi. Dan pelemahan ini kemudian lebih lanjut terjadi ketika Pak Sandiaga Uno juga bergabung ke kabinetnya Pak Jokowi di tahun 2020. Nah, kita bisa melihat bahwa dari sedikitnya 13 aksi selama 2016 sampai 2019 dengan isu yang juga berubah seiring dinamika dan progres dari isu yang menjadi pemicu tersebut, mulai dari kasus Pak Ahok hingga kasus Bu Sukmawati dan pembakaran bendera yang dianggap bendera HTI, kita bisa merumuskan setidaknya ada 3 kategori narasi besar utama yang itu melekat dengan identitas gerakan yang dilakukan oleh 212 dan para penyokongnya. Dan ketika saya merumuskan, misalkan yang pertama ada narasi Islam versus Pancasila atau negara, yang itu lekat juga dengan hashtag 2019 ganti presiden, atau dengan anggapan bahwa pemerintah anti-Islam dan bahwa pemerintah melemahkan komunitas muslim. Ini relatif juga dengan berkaitan juga dengan yang kedua, di mana ulama juga dimarginalisasi dan itu dikaitkan dengan terutama kasus yang menimpa HRS, kemudian juga kasus yang menimpa Habib Bahar dan seterusnya.
Nah, dari situ juga mereka memperjuangkan untuk melakukan jihad untuk kebangkitan Islam. Karena dalam benak mereka, Islam sedang lemah dan dilemahkan dan butuh untuk bangkit, butuh untuk bersatu mau dikuatkan, maka mereka melihat aksi 212 dan seterusnya ini sebagai bentuk jihad untuk memainstreamkan narasi bahwa Islam harus dibangkitkan. Dan kalau kita melihat ketiga narasi ini sebetulnya lekat dengan populisme Islam, yaitu upaya untuk membangun sebuah kesadaran lintas kelas yang tujuannya adalah untuk menawarkan narasi populis yang dalam hal ini biasanya lekat dengan anggapan bahwa dekat dengan narasi oposisi terhadap pemerintahan yang sah yang dianggap tidak mampu untuk menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan atau well-being bagi masyarakatnya. Dalam konteks ini, populisme yang terjadi adalah populisme Islam karena narasi keislaman atau simbol-simbol Islam menjadi bahasa dari populisme tersebut. Yang kedua, selain populisme Islam adalah terma NKRI bersyariah yang tadi saya ceritakan digaungkan terutama oleh Habib Rizik Syihab, yang gagasan utamanya terutama terletak pada pengembalian 7 kalimat 7 kata pada sila pertama Pancasila versi Piagam Jakarta. Dan NKRI bersyariah ini kalau saya lihat ini identik dengan post-Islamisme. Jadi ada Islamisme, ada post-Islamisme. Nah, post-Islamisme ini lebih kurang sederhananya adalah gagasan untuk mengakomodasi demokrasi dan gagasan untuk mengislamisasi demokrasi saat ini. Dalam konteks NKRI bersyariah adalah gagasan untuk membuat sistem NKRI sekarang itu lebih Islami. Tidak mengubahnya menjadi Islamic State atau kehalifahan, cukup dengan yang ada sekarang tetapi dibuat lebih Islami, di mana kebutuhan atau produk politik dan konstruk sosial itu didominasi oleh value-value yang Islami. Ini menjadi perdebatan, tapi saya akan menceritakan perdebatannya mungkin di lain kesempatan. Narasi yang terakhir adalah tentang kesalehan publik. Dalam hal ini adalah mengekspresikan ritual dan kesalehan Islami di ruang publik yang proses menampilkannya itu tidak hanya memiliki dimensi spiritual yang sifatnya ke dalam, tetapi juga memiliki dimensi politik yang sifatnya keluar. Sederhananya, kita sholat bersama, doa bersama, zikir bersama, tablik akbar bersama, yang secara aktivitas sangat Islami, sangat religius, sangat spiritual, tetapi dia disadari memiliki aspek atau konsekuensi politik atau bahkan digunakan untuk menyuarakan aspirasi politik tertentu. Kalau kita berbalik melihat aksi 212, aktivitas ritual di ruang publik ini sangat lekat dan sangat kuat, dan kita meyakini walaupun mungkin sebagian besar dari mereka melakukan itu dalam konteks pelaksanaan spiritualitas yang mereka miliki berdasarkan school of thought yang mereka adopsi, tetapi kita tahu bahwa proses mengekspresikan itu secara besar di ruang terbuka seperti Monas yang menjadi jantung dekat dengan pusat pemerintahan Indonesia itu menjadi sebuah ekspresi keberagamaan yang khas populisme Islam, populisme post-Islamis yang tujuannya untuk menyampaikan aspirasi politik untuk melihat negara yang lebih Islami dengan cara salah satunya mengganti pemerintahan hari ini yang dianggap anti-Islam. Dan hal itu kalau menurut Pak Nur Hadi Hasan disebut dengan fundamentalisme agama. Ini lebih kurang narasi besar yang terjadi di dalam aksi 212 yang bisa dibedah ke dalam beberapa narasi yang lebih kecil, yang itu saya temukan dari hasil proses pengumpulan, kondensasi, kodifikasi, dan kategorisasi dari data yang saya baca di media dan di Twitter yang menggunakan hashtag-hashtag terkait dengan aksi 212. Demikian untuk part yang pertama terkait isu dan narasi aksi 212. Dan part yang kedua kita akan membahas hal lain yang jauh lebih menarik terkait aksi 212 yang menjadi titik sejarah besar kalau kita berbicara soal Islam, religiositas, dan politik di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.